Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih telah mengklik video ini. Bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan, channel yang membahas berbagai macam problematika kehidupan dan kita akan menemukan solusinya melalui Al-Quran. Di video kali ini masih bersama Ustadz favorit kita, Ustadz Hero. Di video kali ini saya mau request kepada Ustadz Hero tentang sebuah materi yang pas dengan momen hari ini, yaitu menuju 10 hari terakhir Ramadan. Apa itu? Langsung saja ke Ustadz Hero. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Hakim sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Jadi Ustadz, karena sudah ada beberapa video kita nih Ustadz, sudah banyak juga yang nanya-nanya nih tentang Ustadz Hero nih. Kira-kira Ustadz Hero ini di mana, domisili dan lain sebagainya. Berarti kita udah dapat atensi nih Ustadz dari Ikhwanul Akhwat nonton. Alhamdulillah Ustadz ya. Alhamdulillah. Ke depan mungkin kita lebih sering lagi nih undang Ustadz. Bersedia kan Ustadz? Insyaallah. Nah, saya lebih suka kalau atensi mereka fokus pada apa yang disampaikan. Fokusnya ke saya. Benar. Jadi saya lebih suka mereka fokus kepada poin yang saya sampaikan, yaitu kajian Kitabullah, kajian Quran. Iya, semoga mendapatkan solusi Ustadz ya, dari apa yang mereka hadapi sesuai dengan yang kita bicarakan. Iya. Oke, langsung Ustadz. Ya. Jadi karena momennya ini menuju 10 hari terakhir Ramadan, pada umumnya ini kan pembahasannya banyak tentang satu momen yang dinamakan Lailatul Qadar. Gimana kalau kita bahas nih malam Ustadz? Boleh Ustadz? Boleh ya? Ya. Oke. Boleh. Kalau gitu mulai dari pertanyaan pertama Ustadz. Jadi kalau bicara Lailatul Qadar nih Ustadz, yang Hakim pahami, Lailatul Qadar itu kan adanya di malam ganjil Ustadz. Ya kan? Yang Hakim pahami nih Ustadz ya. Di 10 hari terakhir katanya kan gitu, Ramadan. Dan itu ditandai dengan peristiwa luar biasa, peristiwa alam yang luar biasa. Yang pernah Hakim baca itu ada kesaksian dari seorang nenek waktu itu ya. Dia menemukan di malam ganjil 10 hari terakhir Ramadan itu satu peristiwa di mana alam ini seperti sujud gitu, pohon-pohon sujud kan gitu, artinya nggak biasa Ustadz gitu. Air berhenti mengalir dan lain sebagainya. Nah, disitulah beliau itu bermunajat kepada Allah, beribadah, dan situlah dia bersyukur bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar buat dia. Nah, kira-kira Ustadz, apa sih sebenarnya Lailatul Qadar itu, atau sesuai tidak seperti yang Hakim gambarkan tadi Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi kita dalam kesempatan hari ini. Ini kalau nggak salah hari ini sudah 21 Ramadan ya. 21 Ramadan ya, benar. Dan momennya adalah momen di mana orang mulai fokus beribadah ya, bagi sebagian orang untuk mengejar yang namanya Lailatul Qadar. Ya, benar. Sepanjang perjalanan saya pikir sayalah secara pribadi ya, perjalanan saya pribadi, bahwa saya mendengar begitu banyak kisah atau peristiwa mengenai malam Lailatul Qadar. Yang saya sendiri sebenarnya nggak pernah lihat itu gitu. Iya, jadi kalau kita kembali kepada ayat dan hadisnya bahwa peristiwa pohon bersujud, air jadi membeku, kemudian walaupun malam tapi terang seperti siang dan lain-lain. Nah, saya pikir ini sesuatu yang tak dijelaskan di ayat. Dan juga ayatnya ya? Dan juga saya pikir nggak ada dijelaskan di hadis yang sahih. Yang ada itu hanya hadis itu menjelaskan bahwa pada hari ganjil atau malam ganjil 10 hari terakhir. Itu apa ya? Kalau kita katakan Rasul memberi kalau bahasa kita semacam sinyal. Ya, bahwa Lailatul Qadar itu turun di 10 malam terakhir dan itu ganjil. Gitu. Nah, itu pun tidak ada satu indikasi yang memastikan itu di malam keberapa. Bahkan Rasul tidak pernah menyebutkan. Itu dia. Jadi disuruh kalau bahasa Rasul kejar pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Nah, berkenaan dengan peristiwa tadi, saya dari sejak muda, dari sejak SMA kelas 1 itu kalau bulan Ramadan, saya nggak pernah tidur. Saya di masjid,
biasanya baca Quran malam hari sambil menunggukan orang sahur. Jam 3 pagi saya keliling bangunkan orang sahur dengan teman-teman. Nah, saya nggak pernah lihat peristiwa itu. Oh, belum pernah ketemu Ustaz. Bahkan sampai hari ini, saya juga punya kebiasaan di bulan Ramadan tuh jarang tidur. Tapi saya juga nggak pernah temukan peristiwa itu. Gitu. Oh, belum pernah ketemu pohon tunduk tadi Ustaz ya? Iya, yang pohon tunduk, air jadi Air membeku berhenti, dan iya, lain-lain gitu. Nah, saya pikir ini apa seumur hidup saya nggak pernah ketemu ya dengan yang namanya Sayang lah Ustaz. Lailatul Qadar ya kan. Iya, iya. Nah, akhirnya ketika saya mulai belajar, memperdalam Quran ya, bahwa ketika bicara Lailatul Qadar, itu kan kalau di Quran di surah Al-Qadar, surah 97 ya kan, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bahwa poin penting pada ayat itu, pada malam Lailatul Qadar itu ada sesuatu peristiwa besar. Apa itu? Dinuzulkannya Quran. Iya. Itu peristiwa besarnya. Itu yang harus jadi fokus perhatian kita. Bukan pada pohon yang tunduk, air membeku, malam tapi seperti siang dan lain-lain yang saya pikir kalau di zaman modern ini ada ratusan ribu bahkan jutaan orang yang melek malam, apakah itu begadang atau nongkrong di kafe yang 24 jam atau yang jaga SPBU 24 jam, tapi mereka nggak pernah saksikan itu. Gitu. Iya. Bahkan banyak juga yang mungkin berzikir, sholat dan lain-lain, etikaf di masjid sampai di 10 hari terakhir itu juga tidak pernah lihat peristiwa itu. Gitu. Iya. Nah yang ada hanya pengakuan pribadi seorang-seorangan gitu. Iya betul. Nah kalau mereka, ya wallahu a'lam ya, sebagai orang awam bisa temukan itu suatu yang sangat istimewa bagi mereka, lantas apa mereka lebih baik dari para sahabat? Sahabat aja nggak ada cerita seperti itu kan? Gitu. Oh, sahabat pun belum pernah ada yang menceritakan bahwa pernah merasakan seperti itu. Nggak ada. Setahu saya kalau itu kisahnya sahih itu nggak ada gitu. Nah jadi ini kan sesuatu yang saya pikir ya banyak sih dalam ajaran Islam itu cerita-cerita yang sifatnya apa ya? Mau dibilang dongeng ya bukan dongeng ya. Mistis mungkin Ustaz ya. Sesuatu yang mistis sih dan itu biasanya datang dari aliran-aliran pengajian tertentu. Karena memang ada kecenderungan kanan ke sana, mereka ketemu Rasul, dialog dengan Rasul, duduk nongkrong dengan Rasul, itu kayaknya sesuatu yang wow banget gitu. Nah, selalu cerita-cerita wow seperti itu gitu. Nah, realnya ketika kita benar tuh berquran, bahwa Al-Quran nggak ngajarkan seperti itu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, bahwa di malam Lailatul Qadar itu dinuzulkan Quran. Nah, jadi peristiwa pentingnya adalah pada nuzulnya Quran. Ya kan? Bahwa di malam itu Al-Quran nuzul dibawa oleh malaikat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dari malaikat kepada Rasul? Iya. Nah pertanyaannya, apakah Al-Quran itu bisa nuzul kepada kita? Misalnya kepada Hakim lah. Mungkin nggak Al-Quran itu bisa nuzul kepada Hakim? Kayaknya enggak Ustaz, orang bukan Rasul Ustaz. Karena bukan Rasul? Iya. Oke. Nah kalau gitu, kalau Al-Quran nggak bisa nuzul sama kita, untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Nah gini. Secara fisik, Quran itu turun kepada Rasul di malam itu. Kepada kita, Al-Quran itu juga harusnya nuzul. Tapi bukan nuzul itu datang dari langit, datang di bawah Jibril ke kita, bukan. Tapi sekian lama kita hidup, sekian lama kita berislam, sekian lama kita melaksanakan ibadah, sekian lama kita menjadi Abdullah. Yang mana sih satu ayat saja dari Quran itu yang nuzul di kita. Artinya yang sampai yang kena ke kita, ayat inilah yang merubah hidupku. Ayat inilah yang membuat aku jadi fokus, jadi kenal dengan Islam dan akhirnya ingin terus dekat dengan Allah misalnya. Seperti itu. Dan kita contohkan gini. Ingat peristiwa Sayyidina Umar ketika dia belum Islam? Ketika dibacakan ayat Toha waktu itu ya? Ya kan? Apa yang terjadi? Gemetar. Iya. Itu nuzul, itulah sejatinya nuzul Quran itu. Nuzul Quran itu dalam dirinya. Tek, apa yang terjadi? Perubahan. Jadi bukan secara fisik nerima dari malaikat, gitu Ustaz ya? Tuh, itu udah lewat. Gitu. Dan benar, apa mungkin nuzul sama kita? Ya nggak mungkin lah, kan nggak mungkin Quran turun lagi kan? Iya, kan sudah. Kan? Aman saya tadi gitu. Nah, masalahnya kalau misalnya itu nggak bisa terjadi lagi, berarti ayat itu nggak bisa dipakai dong, sudah habis dong. Iya benar. Padahal kan ayat itu tidak akan habis dan akan terus terjadi. Kita meyakini tidak ada satu ayat pun itu yang sudah expired, nggak ada. Bener. Ayat itu tidak expired.
Nah, ketika itu terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW, itu juga harus terjadi pada kita. Masalahnya sudah terjadi atau tidak? Itu yang membuat perubahan dalam hidup Rasul. Dipotong dulu Ustaz. Heeh. Berarti kalau misalnya nih Hmm. dengan membaca, Hmm. itu apakah berarti sudah nuzul juga itu? Belum. Nuzul itu bukan aktivitas kita membaca Quran, bukan aktivitas kita belajar tajwid, bukan aktivitas kita mempelajari makom bacaan, ya seperti ziharka, bayati, dan Iya, benar. bukan seperti itu. Nuzul itu adalah ketika ada ayat yang itu nyentuh di kolbu kita, dan dengan ayat itu terjadilah perubahan dalam hidup kita. Kita mengambil keputusan penting dalam hidup. Oh, berarti mungkin di fenomena satu ayat yang betul-betul membuat kita jadi titik balik lah barangkali. Karena ayat ini menghantarkan kita ke Allah barangkali, taubat dan lain itu sebagainya. posisi nuzulnya. Nah, kita kembali ke cerita Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tadi ya. Begitu turun innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus sholata li dzikri, itu ya kan. Nah, dengan ayat itu langsung gemetar dia. Benar. Akhirnya dia memutuskan untuk apa? Untuk mengikut kepada Rasulullah, menjadi pengikut Rasulullah. Dia menyatakan Islam, dia bersahadah. Akhirnya dia menjadi pembela Islam, bahkan menjadi salah satu khalifah. Padahal kalau kita lihat karakternya itu luar biasa premannya waktu itu Ustaz ya. Dia pada waktu itu sedang mencari Rasulullah untuk membunuh Rasulullah dengan menghunus pedang. Iya betul. Mau dipenggal gitu. Dipenggal tuh Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Dengan ayat itu nuzul pada kolbunya, dibacakan ke dia, nuzul ke kolbunya, berubah langsung struktur batiniahnya. Bahkan pada fisiknya dia gemetar. Akhirnya, apa yang terjadi? Terjadi sebuah perubahan. Sama kan pada Rasulullah. Ketika nuzul pertama Quran, gemetar kan? Bahkan demam kan? Betul. Tapi apa yang terjadi? Sekian tahun Rasulullah masuk ke Gua Hiro, ya kan? Di sana khalwat. Ya kan? Dalam kalau versi orang di luar sana mungkin ada mengatakan, oh dia sedang bermeditasi, dia sedang berzikir, segala macam ya. Tapi intinya, ketika turun ayat itu, bahwa itu adalah SK kerasulan, bahwa sejak saat itu dia jadi rasul dan dia harus mendakwakan kitabullah ini, risalah Allah ini, yang Iqra tadi itu. Maka terjadi perubahan Ustaz ya. Terjadi perubahan, struktur batiniahnya berubah, fisiknya gemetar. Itu juga yang terjadi pada Umar, Sayyidina Umar. Iya kan? Nuzul Quran itu ketika itu. Nah, ini kalau saya lihat nih channel ini ya, Mukhtaliful Awan. Itu ada 2 kalau nggak salah bintang tamu yang terjadi perubahan dalam hidupnya. Karena sentuhan ayat. Iya, benar. Itulah sejatinya nuzul Quran pada mereka. Padahal kalau kita lihat ini dua ayat yang berbeda nih Ustaz, dari 2 orang ini gitu. Case-nya juga beda kan. Nah, makanya pertanyaan saya tadi, pernah nggak, mungkin nggak nuzul Quran itu ke kita? Nggak mungkin, kata Hakim kan? Nah, bukan tidak mungkin kalau secara fisik seperti pada Jibril dan Rasulullah, nggak mungkin. Tapi kalau nuzul seperti pada Umar, kepada 2 tadi tamu kita, ya kan sangat memungkinkan. Pertanyaannya, sekian lama kita hidup, sekian lama kita berquran, ayat yang mana yang sudah nuzul sama kita? Sehingga membuat sebuah perubahan besar dalam hidup kita, sehingga kita berani memutuskan untuk aku harus mengenal Allah lebih dekat. Aku harus berquran lebih baik. Aku harus terus belajar Islam, aku harus terus belajar Quran. Sehingga keputusan itu diambil karena nuzul Quran dalam diri kita. Nah, maka ini kan sesuatu yang sebenarnya penuh tanda tanya ini. Makanya di ayat keduanya kan Allah menggugah atensi kita, perhatian kita dengan mengatakan wa ma adraka ma lailatul qadar. Kan tahu nggak apa itu Lailatul Qadar? Iya, betul. Loh, kok Allah nanya? Iya, betul. Kan kalau kita telisik secara bahasa, Allah bilang ini Al-Qur'an dinuzulkan pada malam Lailatul Qadar. Kan tahu nggak apa itu malam Lailatul Qadar? Loh, kok nanya? Iya, betul. Nah, kenapa? Nah, bahasa Allah seperti ini untuk menarik atensi kita supaya kita fokus pada ini. Iya, poinnya tuh di sini. Ini udah jelasin ini ya. Jelasin di ayat berikutnya. Ini poinnya. Apa itu? Ya kan? Apa lanjutannya? Lailatul Qadar. Terus? Khairum min alfi syahr. Iya. Kan langsung disebut Allah Lailatul Qadar, bahwa malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr. Apa itu khair? Lebih baik. Lebih baik. Min dibandingkan atau daripada alfi syahrin, 1000 bulan. Yuk, sekarang kita lihat. Ketika nuzul Quran itu kepada Rasul.
Itulah SK kerasulan. Disitulah dia jadi rasul. Dan Ya kan? dakwah juga Ustaz. Dari seorang Muhammad Al-Amin menjadi Muhammad Rasulullah SAW. Apa tidak lebih baik dari 1000 bulan hidupnya ketika itu? Andai saja Quran itu tidak diturunkan kepadanya, maka dia akan menjadi orang biasa, Muhammad Al-Amin. Iya, benar. Iya kan? Iya. Andai saja Al-Quran tidak dinuzulkan kepada Sayyidina Umar pada waktu itu, Tetap jadi preman. dia akan tetap jadi preman, tetap akan cari Rasul, tetap akan tebas tuh Rasulullah SAW. Oh. Tapi karena nuzul ayat itu, apa yang terjadi? Hidup dia 1000 kali 100, bahkan 10 juta kali lebih baik. Bukan 1000 bulan lagi bahkan. Bahkan bisa kita bilang 10 juta bulan bahkan. Karena dia juga jadi pembela Rasulullah nomor 1 salah satu Ustaz ya. Itu dia. Nah, jadi peristiwa ini sebenarnya yang mau diajarkan Allah, yuk, yang mana sih dari 6.236 ayat itu yang nuzul pada diri kita? Yang jadi pada diri kita. Ketika itu sudah nuzul, maka harusnya itu menjadi lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Bayangkan jika 2 bintang tamu kita kemarin itu tidak nuzul, tidak datang kesadaran itu, tidak nuzul ayat itu pada mereka. Apa yang terjadi? Sampai hari ini barangkali, maaf, siapa namanya Iwan kita? Suryadi. Suryadi ya, yang kemarin nama kurir ya. Iya. Lah, barangkali kalau tidak nuzul tuh ayat, hari ini bukan jadi kurir lagi, jadi gembong barangkali. Maaf nih ya, kalau Pak Suryadi nonton video ini, saya bukan bermaksud menghina ya. Iya. Tapi justru itu sesuatu yang luar biasa. Iya, gitu. benar. Jadi perubahan betul. Nuzul padanya Quran itu, ini sejatinya nuzul Quran itu. Dan lebih baik dari 1000 bulan itu tadi. Tentu. Oh. Dia menjadi taubat, dia jadi rajin ngaji, rajin ibadah, sholat tidak tinggal. Wah, itu luar biasa. Bahkan sekeluarga jadi. Maka nuzulnya yang cuma mungkin beberapa detik itu, kesadaran yang muncul beberapa detik itu nilainya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Itulah sejatinya nuzul Quran itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan peristiwa Ustaz ya, berarti kan nuzul Lailatul Qadar itu nggak mentok di satu peristiwa yang saya sebutkan di awal tadi Ustaz ya. Nah, kalau kita ambil itu sebuah analogi, ya kan? Apa yang terjadi? Pohon-pohon tunduk. Iya. Ya kan? Apalagi air menjadi beku. Air, iya benar. Kegelapan menjadi terang. Kemudian udara sejuk, tenang. Ini adalah suasana batiniah dari orang yang sedang nuzul Quran tadi. Oh. Apa itu? Pohon-pohon, dia ada rasa sesuatu yang dia menjadi takjub, haru, tunduk, rasanya pingin sesuatu yang, bayangkan saja kalau pohon sekeras itu aja bisa tunduk. Iya, benar. Mungkin feeling amazing ya Ustaz ya. Iya. Feeling luar biasa yang dirasakan dia. Bayangkan kalau kita lagi suntuk nih misalnya, lagi kita ngeblank, lagi kita ada masalah, kan kayaknya gelap dunia ini. Iya, benar. Tapi ketika kita temukan solusi kan terang kan? Iya, berarti bukan alamnya yang begitu, kitanya berarti. Kondisi batiniahnya ketika gelap itu, nuzul ayat itu malam seperti siang, terang benderang. Jadi kondisi batiniah yang tadi gelap, yang tadi zulumat, ilan nur, menuju kepada cahaya, terang jadi hidupnya, cerah. Dia jadi jelas tuh mau ngapain dalam hidupnya udah jelas gitu. Nah itu dia, jadi itu gambaran batiniah dia. Air yang tadi ini kok jadi membeku, jadi dingin, suasana hati dia yang jadi dingin, jadi tenang, nggak ada angin yang keras, tapi bukan berarti nggak berangin ya kan? Nah jadi itu suasana batiniah yang kayaknya, pokoknya kalau bahasanya digambarkan bagi mereka-mereka yang ngaku pernah melihat ya, pokoknya tidak ada malam seindah itu. Iya, kira-kira gitu. Nah, coba silahkan tanya tuh sama yang dua tadi lah, kan kita nggak mungkin nanya kepada kalian. Tanya sama yang dua tadi, apa perasaan mereka ketika muncul titik kesadaran itu? Coba gambarkan malam Lailatul Qadar tadi. Ada nggak rasa seperti ke situ? Pasti mereka akan jelaskan, iya aku rasa tenang, aku rasa seperti ini, begini, begitu. Itu dia. Jadi gambaran kondisi batiniahnya sebenarnya ya. Iya. Jadi kalau kita tarik, oke, mungkin ada yang menyaksikan itu, kita tidak nafikan itu. Ya subhanallah, masya Allah mereka bisa dapat itu ya. Mungkin nggak serejeki itulah barangkali ya. Ya kita tidak nafikan juga. Bisa jadi mereka temukan itu, ya kan? Nah lantas, berarti kalau kita nggak temukan, kita nggak nuzul dong Quran. Kita nggak dapat dong Lailatul Qadar. Padahal setiap tahun Lailatul Qadar itu turun kan? Iya kan? Nah, tapi bagi kita yang belajar kitabullah, belajar Quran, harusnya nuzul Quran itu setiap kita menelisik, mempelajari, mentilawahi ayat.
Berarti kapanpun berpotensi kita nuzul Iya. Quran, Ustaz. Seharusnya. Ketika kita mempelajari sebuah ayat, terus ada sesuatu yang kena ke kolbu kita. Nuzul Dan akhirnya membuat perubahan. Itu nuzul. Oh. Tadinya pemarah, jadi tidak pemarah. Tadinya bandit, jadi tidak bandit. Ya, astakbar kemarin kata Iwan Iya, Pangan. tadinya istakbar, berubah total, jadi low profile. Ya. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang membuat perubahan. Itulah sesuatu yang dikatakan nuzul tadi. Itu yang lebih baik daripada 1000 bulan tadi. Jadi ayat itu yang merubah dirinya gitu. Iya. Jadi, apakah mungkin kita mendapatkan nuzul Quran? Apakah mungkin kita mendapatkan Lailatul Qadar? Dan plus nuzul Qurannya itu? Ya sangat mungkin. Sangat mungkin. Masalahnya, kalau kita kembali ke kajian yang kemarin, hidayah tuh ya. Bahwa hidayah harus dikejar. Iya, benar. Itu kan hidayah. Kalau tidak kita kejar, ya kalau tiduran kita di malam Ramadan, mana mungkin nuzul Quran? Oh iya. Poin pentingnya sebenarnya dekati Quran lagi, Ustaz, ya. Dekati. Oh. Maka ketika kita mendekati Quran, bukan hanya di Ramadan, bahkan di luar Ramadan pun, ketika kita mengkaji sebuah ayat, tiba-tiba ada bayan, ada penjelasan dari Ustaz itu yang membuat kita akhirnya tersadar dan memutuskan untuk merubah hidup menjadi lebih baik, menjadi lebih mau mengenal Allah, fokus untuk mau ngaji, belajar Quran. Itulah sejatinya Lailatul Qadar. Itulah sejatinya nuzul Quran. Berarti di diri kita juga harus kejar itu, Ustaz, kan? Nggak bisa santai-santai. Iya. Jadi terlepas dari itu cerita yang begini-begini, ya itu wallahu a'lam. Iya, benar. Terus bagaimana kita? Masa kita aku udah 50 tahun nih nggak pernah mengalami Lailatul Qadar. Iya. Berarti aku mungkin bukan orang yang beriman, mungkin aku nggak dicintai Allah, mungkin segala macam. Enggak begitu dong. Iya. Ayo kita cari Lailatul Qadarnya kita. Berarti peluangnya tetap sama, Ustaz, ya? Tetap. Kita cari nuzul Qurannya kita. Dengan apa? Dekati Quran. Dekati Quran, jangan jauhi Quran. Benar. Maka ada nanti ayat-ayat yang nyelentik kita. Yang menggurat kolbu kita. Menggugah kesadaran, Ustaz, menggugah kesadaran kita. Akhirnya kita memutuskan untuk mendekat, merapat kepada Allah. Iya. Utamanya di bulan Ramadan. Itulah lebih baik daripada 1000 bulan. Wah. Tercerahkan ini, Ustaz. Insya Allah. Yang tadi mungkin agak kok gini ya kira-kira ya. Kalau gitu kan agak langka peristiwa seperti itu kan. Nah, ini jadi gambarannya lebih ngerucut, lebih jelas deh, Ustaz. Ya minimal itu yang bisa kita lakukan untuk mengejar Lailatul Qadar. Iya, benar. Masih ada kesempatan nih, Ustaz, ke beberapa hari ke depan ya kan. Langsung kita laksanakan gitu. Iya. Oke, mungkin Ustaz sebenarnya masih banyak sih yang mau Hakim tanya, tapi karena keterbatasan waktu kita kan di video ini, jadi mungkin langsungnya seperti biasa, Ustaz, di kesimpulannya kepada ikhwan wal akhwat yang nonton, Ustaz. Baik. Ikhwan wal akhwat fiddin rahimakumullah. Lailatul Qadar adalah sebuah peristiwa besar yang diangkat oleh Quran. Problematikanya adalah bahwa sebagian besar dari diri kita tidak pernah bertemu langsung dengan yang namanya Lailatul Qadar. Yang digambarkan seperti pohon merunduk, air membeku, tidak ada angin, gelap menjadi terang, dan lain-lain. Maka sebagian orang sudah berputus asa. Sebagiannya tetap berharap. Lantas apa yang harus kita lakukan? Mari kita ambil tamsilan itu, bahwa Lailatul Qadar itu bisa nuzul kapan saja, sepanjang kita mau mengejar hidayah itu. Bahwa nuzulnya Quran, bahwa Lailatul Qadar itu adalah ketika ada satu lafaz atau satu ayat dari Quran itu yang menggurat kolbu kita, membangkitkan kesadaran kita, yang pada akhirnya kita berani membuat keputusan untuk mengenal Allah lebih dekat, untuk mau berkitabullah, untuk mau belajar Allah, belajar Islam. Itulah sejatinya nuzul Quran. Itulah sejatinya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasi ini, dan mudah-mudahan ayat demi ayat akan menggurat kolbu kita, membangkitkan kesadaran kita, menjadikan kita menjadi muslim, mukmin yang lebih baik. Itu saya pikir. Terima kasih Ustaz Heru, seperti biasa, luar biasa ilmu kita dapatkan pada video kali ini. Insya Allah nanti kita undang lagi, Ustaz, ya. Kita bahas di hal-hal yang lain lagi, kita bahas. Atau mungkin nanti ada ikhwan wal akhwat yang request di kolom komentar, kira-kira apa yang mau dibahas juga boleh, nanti kita angkat, kita bahas bersama Ustaz Heru. Insya Allah. Yang pasti kita akan bahas berdasarkan Al-Quran, gitu, Ustaz, ya. Insya Allah. Iya. Jadi dengan berakhirnya kesimpulan dari Ustaz Heru tadi, maka selesai video kita kali ini. Seperti biasa, kolom komentar kami masih terbuka untuk ikhwan wal akhwat yang ingin bertanya ataupun request. Kira-kira apa yang mau kita bahas
untuk video kedepannya. Sekian video kita kali ini. Binasri minallah, fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.